Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali akan belajar bersama ya. Setelah beberapa pekan kemarin kita libur ya, karena sekolah kita libur jadi libur juga ya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesempatan bagi kita agar diluangkan waktunya ya di tengah kesibukan kita untuk terus belajar ya, karena sejatinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Untuk mengawali, mari kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir kita kemarin masuk di halaman 37 ya. Di halaman 37. Itu yang ada surah Al-Quraisy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ya. Adapun di surah Al-Quraisy ini mencontohkan hukum tajwid madlin kemarin ya. Apa madlin kemarin? Madlin itu apabila ada huruf ya atau huruf waw, huruf ya atau huruf waw sukun atau tak didahului harokat fathah. Ya, jadi kalau ada ya huruf ya sukun, kemudian didahului huruf fathah, setelahnya ada huruf yang diwakafkan. Itu jadi materi yang sebelumnya perlu kita ulangi biar kita tidak lupa. Jadi ada huruf ya. Contoh misalkan Quraisy. Nah, li'ila fi Quraisy itu ayat 1. Nah, mana huruf ya? Ya sukun didahului harokat fathah. Dan setelahnya ada huruf yang diwakafkan. Aslinya Quraisyin. Tapi karena ada satu ayat ya, berakhirnya ayat, maka diwakafkan. Maka dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Quraisy 2. Kalau 4 li'ila fi Quraisy. Boleh juga 4. Boleh juga 6. Li'ila fi Quraisy. Lebih panjang. Itu contoh ya. Contoh waw, jadi hurufnya kalau madlin itu hanya huruf waw dan huruf ya. Contoh misalkan huruf wawnya khauf pada ayat 4. Di situ khaufin ya. Ayat 4. Nah, sama huruf waw sukun didahului harokat fathah. Ini juga ya sukun didahului harokat fathah. Setelah huruf waw tadi atau setelah huruf ya itu ada huruf yang diwakafkan atau huruf yang diberhentikan. Khauf ya. Khauf boleh 2, 4 atau 6. Ya. Kapan dibaca 2? Dibaca 2 kalau dari awal sampai akhir kita bacanya 2. Tapi kalau dari awal bacanya 4, maka 4 semua. Jangan berubah-ubah. Ayat pertama kita baca 2. Ayat kedua kita baca 4. Tidak boleh, harus konsisten. Maka di surah Al-Quraisy ini, itu di akhir ayatnya, setiap ayat itu hukum madlin ya. Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Nah itu Quraisy ayat 2-nya.
ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Soif, ya. Soif. Ya-nya sukun, didahului harokat fathah, setelahnya huruf yang diwakafkan. Ayat 3 juga. Falya'budu rabba hadzal bait. Nah, bait juga ya. Nah, kita lihat. Tadi soif ya. Soifi. Ayat berapa itu? Soif, ayat 2 ya. Nah, sama ya, ya-nya sukun, ya mati, didahului fathah, setelah huruf ya itu huruf yang diwakafkan. Ya. Khauf ayat 4-nya. Ayat 3-nya bait. Al-bait. Ya. Ini huruf ya, ya sukun. Kelihatan ya? Ya sukun, sebelumnya fathah, setelahnya huruf yang diwakafkan. Huruf apa yang diwakafkan? Huruf ta ya, huruf ta. Kalau ini huruf fa yang diwakafkan. Ini juga huruf fa, ini huruf sya. Namanya kemarin madlin ya, atau lain ada ya, atau madlin. Madlin ya, madlin atau madlain ya, ada yang baca madlain ya. Quraisy. Dibaca berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau 2 berarti 2 semua. Quraisy, Quraisy, khauf, saif, bait. Jadi kalau ada yang baca li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 2 galau dari awal sampai akhir. Kalau 4 galau. Kalau 6 galau. Dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita duduk membaca Al-Quran, maka madlinnya dari awal kita duduk itu berlaku 2, maka 2 sampai kita selesai ngaji. Oke, kita lagi nak ngaji di sana, lagi nak ngaji misalkan, lagi berjalan. Dah lama nak ngaji lagi, aku nak pakai 4 ya, pakai 4. Ya, jadi harus konsisten. Tak boleh 1 2 ayat 2-nya 4. Itu namanya madlin ya, sampai ayat 4. Tuh ya. Kemudian setelahnya kemarin, ini masih mengulang yang kemarin biar kita tidak lupa ya. Setelahnya di situ ada bacaan apa? Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Apa hukumnya kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Halaman 37 Zat. Gharqan dibaca gharqa. Apa itu? Mad iwad ya, mad iwad ya. Ingati yang ini mad lain ya. Sekarang mad iwad yang kemarin. Apa mad iwad itu? Mad iwad adalah ketika ada huruf fathatain ya di akhir ayat ya. Ini kami hapus ya. Nah, ini contoh. Nah, tadi madlin atau madlayin ya. Satu, ini yang kemarin. Yang kedua adalah mad iwad. Mad iwad ya. Apa mad iwad itu? Mad iwad itu apabila ada huruf fathata yang berbaris fathatain, contoh di situ wan nazi'ati gharqa.
aslinya gharqan, ya. Ayat 1, wan nazi'ati gharqan. Karena dia berhenti atau diwaqafkan, maka tidak lagi dibaca gharqan, tapi dibaca gharqa. Gharqa dibaca dua harokat. Apabila ada fathatayin, ya, fathatayin di akhir ayat atau diwaqafkan, maka fathatayin itu dibuang satu hurufnya, harokatnya dibuang satu, maka dia jadi gharqa, dibaca dua harokat. Apa nama madnya? Mad iwad. Mad iwad. Berapa harokat? Dua harokat. Tidak boleh lebih. Tidak seperti mad lain tadi, boleh 2, 4, 6. Tapi dia harus 2 semua. Contoh misalkan di situ, wan nazi'ati gharqa. Nah, gharqan dibaca gharqa. Wan nasyitati nashta. Nah, 2 harakat. Was-sabihati sabha. 2 harakat juga. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Alam naj'alil arda mihada. Mihadan, mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, dibaca 2 harokat semua, dibuang 1 harokatnya. Hati-hati ketika mad iwad itu biasanya ada kesalahan ketika membaca gharqa, itu seperti ada huruf hamzah di akhirnya, hamzah sukun. Contoh misalkan wan nazi'ati gharqa, gharqa, wan nasyitati nashta. Ada itu. Biasanya logat, ada bahasa-bahasa daerah ya. Biasanya dia ada kayak ujung-ujungnya itu. Hati-hati ketika membaca mad iwad. Nah, ya. Itu yang kemarin kita pelajari ya. Ada pertanyaan untuk yang pertemuan sebelumnya? Karena hampir 2 minggu kemarin kita tidak belajar ya. 2 pekan. Barangkali masih lupa. Kalau harokatnya bawah. Oke. Kalau harokat bawah dia tidak berlaku. Contoh misalkan seperti Quraisyin tadi ya. Nah ini. Nah, Quraisyin. Maka dia tetap disukunkan. Tidak dibaca mad iwad. Dia khusus fathatain, khusus 2 harokat di atas saja. Kalau harokat 2 depan macam mana? Tidak juga ya. Jadi harokat bawah, harokat depan itu tidak berlaku. Maka dia langsung jadi harokat sukun. Jadi dia jadi mati kalau di ujung kalimat. Tuh ya. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke materi berikutnya ya. Di halaman 38. Nah, di halaman 38 di sebelahnya itu yang sajjaja, itu yang di atas ya. Sajjaja itu masih contoh apa, Pak? Masih contoh mad iwad masih ya. Linukhrija bihi habbaw wa nabata, sampingnya juga masih contoh mad iwad sampingnya ya. Sajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata yang atas sekali. Nah, kita masuk selanjutnya yang di strip di bawahnya ya. Halaman 38 baris kedua. Halaman 38 baris kedua. Nah, kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sama-sama wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kami bacakan ayatnya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin.
1, 2, 3. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Oke, satu-satu kita bahas. Ini akan ada pelajaran sebelumnya. Coba, kalla. Di kalla itu apa hukumnya? Ada yang masih ingat? Mad apa itu? Kalla. Mad jaiz ya. Mad jaiz itu apa kemarin? Mad jaiz itu apabila ada mad tabi'i alif atau mad tabi'i waw atau ya. Ya. Mad asli ya. Mad jaiz ya, ingat ya, mad jaiz. Mad asli atau mad tabi'i waw alif dengan ya ya. Kalla. Nah. Kalla ini mad tabi'i alif ya. La, huruf la. Bertemu dengan alif. Nah, ini alif, lam alif. La, maka dia dibaca dua harokat. Bertemu dengan hamzah. Kalla inna. Setelahnya kan inna. Kalla inna. Bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Dalam dua kata ya. Kalla itu kata yang pertama, inna itu kata yang kedua. Ya, jadi kalau bahasa Arab, kalla lain artinya, inna lain artinya. Jadi ada dua kata. Cak mana kalau kita yang tidak tahu bahasa Arab, ditandai dengan hamzahnya itu berdampingan dengan alif. Nah, beda dengan mad wajib. Teman mad jaiz itu mad wajib biasanya didamping. Contoh misalkan ja, mad tabi'i alif bertemu dengan hamzah, jaa, maka dia mad wajib. Jaa artinya satu kata, pergi arti jaa ya, pergi, bahasa Arabnya artinya pergi. Ditandai dengan apa? Hamzahnya dewean tanpa ada alif nah ya, maka dia dinamakan mad wajib. Nah itu harus diingat Pak sekalian. Jadi tidak apa kita sambil ngulang sambil baca materi baru. Kalla itu mad jaiz. Berapa harokat mad jaiz kemarin? Boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Jadi kalau misalkan ada wong baca mad jaiz itu 2 harokat, jangan kita salahkan. Ya, jadi imam Masjidil Haram itu yang nada siapa Ustaz? Yang sering antum galak ngaji itu? Sudes ya. Saya Sudes. Nah, saya Sudes itu dia 2 harokat ya, mad jaiznya. Jadi jangan kita lihat, nah bukannya tandanya cak ada pedang itu. Ngapa dibaca 2 harokat? Nah, itu boleh ya, 2, 4, 6. Ditandai dengan apa? Hamzanya berdampingan dengan alif. Maka boleh 2, 4, 6. Caranya seperti yang tadi mad lin. Dari awal kita baca 2, maka 2 terus. Kalau dari awal kita baca 4, 4. Kalau 5, 5 terus ya. Kalla. Mad jaiz. Tadi kita baca 4. Kalla. Pas kita baca tadi. Nah, selanjutnya inna. Apa hukum inna? Gunna musyaddad atau gunna musyaddadah. Berapa harokat bacanya? 3 harokat. Nah, jadi agak lebih dipanjangkan. Kita biasa kalla inna kitabal. Sekarang 3 harokat. Kalla inna kitabal. Dengungnya agak dilamakan. Gunna musyaddad. Apa saja huruf gunna musyaddadah? Hurufnya pertama huruf nun sama huruf mim. Nah, kalau ada huruf nun sama huruf mim itu ada tasydidnya, maka 3 harokat dilamakan. Ya. 3 harokat dilamakan bacanya. Jangan kita kalla inna kitabal masuk tasydidnya baik. Padahal dia harus dilamakan 3 harokat. Oke, kalla tadi mad jaiz. Inna gunna musyaddada 3 harokat. Kita, nah, apa itu kita? Kita
Tulisannya bisa seperti ini. Nah, mat apa itu? Mat tabi'i apa, Pak? Mat tabi'i huruf apa itu? Alif ya, mat tabi'i alif. Mat tabi'i alif man asli. Mat tabi'i alif waw ya ya. Kita 2 harokat. Inna kitabal. Tidak boleh kalau kepanjangan. Inna kitabal. Tidak boleh. Tapi satu ayunan. Kitabal. Kalla inna kitabal abrar. Apa ab? Dipantul. Apa pantul? Qalqala. Berapa huruf qalqala? Ada 5. Kalau kita galak ngingatnya ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, ko. Kalau huruf 5 ini sukun atau mati, dia harus dipantulkan. Ab. Pantulkan ya. Ro. Apa roh? Sama seperti ini. Mat tabi'i alif abrari. 2 harokat ya. Kitabal abrari. Lafi. Nah, lafi apa? Lafi ya sukun sebelumnya kasra. Kalau tadi alif sukun atau tak berharokat sebelumnya fathah mat tabi'i alif. Kalau lafi mat tabi'i ya, nah huruf ya, lafi ya. Mana mat tabi'i wawnya? Mat tabi'i wawnya misalkan lu ya. Nah, waw sukun sebelumnya dhamma. Nah, itu mad dasar ya. Jadi kalau kita belajar tajwid, mad dasarnya itu mat tabi'i alif, mat tabi'i waw dengan mat tabi'i ya. Nah, kalau bertemu dengan hamzah, maka dia bukan lagi mat tabi'i alif, dia berubah menjadi mad jaiz. Kalau satu kata jadi mad wajib. Pak kita ingat-ingat terus ya. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini, Illiyin. Illiyin. Apa itu illiyin? Bukan artinya ya, maksudnya hukum tajwidnya. Coba dilihat, illiyin. Ada hukum apa kira-kira di situ? Illiyin. Ini berhenti ya, ada ayat. Nah, hukum apa? Kate hukum ya, huruf biasa. Kate hukumnya. Ini ya tasydid. Ya sukun. Ya sukun sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Sama tidak dengan lafi? Ya sukun sebelumnya kasrah. Sama tidak? Sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, ada tanda tasydid. Nah, cak huruf W itu nah. Ya. Kalau secara pintas itu seperti mat tabi'i ya, seperti mat tabi'i ya. Tapi secara hukum tajwidnya, maka ini dinamakan mad tamkin. Mad tamkin ya. Nah, hukumnya mad tamkin. Berarti banyak mad ini, banyak ya. Apa dikit-dikit diingat. Pertama yang dasar dulu, alif, ya, wawnya dulu. Jangan sampai lupa. Guna musyaddadanya jangan lupa ya. Terus jadi pertemuan sebelumnya itu juga kita ingat praktek membaca surah Al-Fatihah ya. Surat-surat pendek. Terus lagi kita lanjut lagi ke teori tajwid ya. Sudah teori tajwid, agaklah sudah banyak teorinya, kita praktek ke Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, apa itu mad tamkin? Nah,
Mad tamkin itu adalah ketika ya bertasydid. Ya bertasydid. Nah ini ya bertasydid. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Adapun ya bertasydidnya harokat kasroh, harokat bawah. Ya, kalau setelahnya ya sukun tidak mungkin harokatnya depannya pasti bawah karena ya sukun ya. Jadi apa tamkin itu ya tasydid bertemu ya berbaris sukun. Tuh. Jadi kalau kita belum belajar mungkin kita ngiranya ini mad tabi'iyah ya. Padahal ini adalah mad tamkin. Walaupun cara membacanya sama, dua harokat ya. Illiyin. Nah, dua harokat. Tapi karena dia di sini masuknya adalah huruf yang dimatikan, maka dia dibaca seperti mad arid disukun. Illiyin. Karena diwakafkan. Ada tak contoh yang dia tidak sukun? Ada. Yang baris ketiga. Wa idza huyyitum. Ini kami hapus ya. Wa idza huyyitum. Baris ketiga. Coba, ya tasydid bertemu ya sukun. Ya tasydid bertemu dengan ya sukun. Huyyitum juga dibaca dua harokat ya. Huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Berapa harokat? Dua harokat. Tapi kalau yang ini pengecualian karena dia di akhir ayat ya, di akhir ayat, maka dia dipanjangkan seperti membaca man arid lisukun ya. Baik, coba kita perhatikan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wahid, isnani, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ditekan ya-nya ya, jangan illiyin tapi illiyin karena tasydid ya. Wa ma adraka ma illiyun. 1 2 3. Wa ma adraka ma illiyun. Selanjutnya, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. 1 2 3. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Coba kita sampai ke aurudduha ya, sudah selesai tadi ya. Panjang ini. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. 1 2 3, tarik nafas. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana
ahsana minha aw rudduha. Nah, selanjutnya wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nah, itu ya mat tamkinnya, minan nabiyyin. An-nabiyyinnya. Nah, an-nabiyyin. Ya tasydid bertemu ya sukun. Ya tasydid setelahnya ya sukun. Dia panjangkan sepanjang dua harakat, ya. Coba kami bacakan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Pada nabiyyinnya itu termasuk mat tamkin, ya. Kita ulangi dari minan nabiyyin. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. 1, 2, 3. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya. Coba minan. Kalau minan nunnya nun tasydid apa tadi? Ada yang masih ingat? Gunna apa tadi? Gunna musyaddada. Berapa harakat tadi? 3, ya, 3 harakat. Nun tasydid dan mim tasydid itu 3 harakat, ya. Nah, itulah beberapa contoh dari mat tamkin, ya Pak sekalian. Pertama tadi aliyyin, hayyitum, an-nabiyyin. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar, jangan lagi kita menganggap bahwasanya ini termasuk mat tabi'i, ya, tapi termasuk mat tamkin, ya.